Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ulfa Suci Pratami, peserta Latsar CPNS 2019 Kota Bandung, gelombang 9, angkatan 51, kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing mengenai manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN sesuai dengan pasal 1 nomor 5 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Lalu, aparatur sipil negara itu terbagi menjadi dua berdasarkan jenisnya. Yang pertama, ada pegawai negeri sipil atau PNS. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Lalu yang kedua, ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. PPPK ini adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Kedudukan dan peran ASN. Kedudukan ASN. Sebagai ASN, berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Lalu, peran ASN itu sendiri adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan membangun nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu tugas ASN itu sendiri yang pertama yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan republik. Lalu apa saja hak dan kewajiban ASN? Nah, untuk hak PNS yaitu mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas, mendapatkan cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak PPPK yaitu mendapatkan gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi. Jadi yang membedakan antara hak PNS dan hak PPPK yaitu pada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Lalu kewajiban ASN itu sendiri baik PNS maupun P3K yaitu ASN yang telah memperoleh hak tentu harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam Undang-Undang ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN. Nah, dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku. Kode etik ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lalu ada fungsi kode etik dan kode perilaku ASN.
Yang pertama yaitu sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Lalu yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya dan kewenangannya. Dan yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Oh, di sini ada yang namanya sistem merit dalam manajemen ASN. Apa itu sistem merit? Yaitu kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan ASN. Jadi, pada dasarnya, manajemen ASN ini dilakukan untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga ASN ini mampu berkontribusi pada pencapaian sasaran organisasi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada pemaparan kali ini mengenai manajemen ASN. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.